Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sana Aulia dengan NIM 2019-210030. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait tentang kepribadian dan gaya hidup. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang kepribadian dan gaya hidup, kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kepribadian itu sendiri. Kepribadian diartikan sebagai karakteristik individual yang merupakan perpaduan dari sifat, temperamen, kemampuan umum, dan juga bakat yang dalam pengembangannya dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungannya. Kepribadian juga diartikan sebagai karakteristik yang ada dalam diri individu yang melibatkan berbagai proses psikologis yang akan menentukan kecenderungan dan respons seseorang terhadap lingkungannya. Seseorang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, maka dari itu kepribadian ini dikatakan unik. Seorang pemasar untuk menentukan suatu kepribadian konsumennya, maka harus memahami konsumen A dengan konsumen B memiliki kepribadian yang berbeda. Contohnya, misalnya konsumen A memiliki kepribadian yang pendiam, yang tidak bisa mengutarakan pendapatnya tentang produk, atau kepribadian yang sangat-sangat pasif. Sedangkan konsumen B memiliki kepribadian yang sangat aktif, mengatakan apa yang dia rasakan dan menyampaikan beberapa pendapatnya dengan jelas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik-karakteristik yang mempengaruhi terhadap definisi kepribadian. Yang pertama yaitu kepribadian antar individu itu berbeda. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa setiap individu pasti memiliki kepribadian yang berbeda. Keunikan tersendiri memiliki ciri khas masing-masing. Kepribadian satu dengan yang lainnya adalah sesuatu hal yang berbeda. Salah ketika pemasar mengatakan bahwa akan merubah kepribadian konsumennya. Tetapi, sebaiknya menjadi seorang pemasar selain menganalisis tentang kepribadian setiap konsumennya, itu memenuhi apa sih yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Memang beberapa orang memiliki kemiripan dalam kepribadian, tetapi itu tidak sama 100%. Jadi, karena setiap konsumen memiliki kepribadian yang berbeda. Selanjutnya, yaitu kepribadian terbentuk karena interaksi dengan lingkungan. Jadi, lingkungan juga berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Salah satu contohnya yaitu lingkungan primer, yaitu lingkungan keluarga. Selain itu juga ada lingkungan masyarakat yang akan mempengaruhi kepribadian kita. Dan yang ketiga, yaitu kepribadian bersifat relatif permanen. Beberapa pakar psikologi mengatakan bahwa kepribadian ini bersifat relatif permanen, tidak dapat berubah dan tidak dapat diubah. Baik, selanjutnya yaitu kepribadian yang dapat berubah. Jadi, kepribadian meskipun relatif permanen tadinya, tetapi di waktu-waktu tertentu kepribadian tersebut dapat berubah. Salah satu contohnya yaitu tentang perpisahan, di mana seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, seorang istri tersebut memiliki kepribadian yang sabar, yang sangat pendiam, tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Tetapi ketika dia ditinggal oleh suaminya, justru dia berubah menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang agresif, cepat marah, selalu mengatakan hal-hal yang apa yang dia rasakan. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang teori-teori kepribadian, di mana yang pertama yaitu teori Freud. Nah, teori tersebut yaitu dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari berasal dari biologis atau dorongan seksual. Jadi, teori tersebut itu ada 3 sistem, yaitu ID, superego, dan juga ego. Nah, yang kedua yaitu teori kepribadian neo-Freud. Penganut teori kepribadian neo-Freud ini percaya bahwa hubungan atau lingkungan justru berperan penting atau berperan lebih dominan daripada secara biologis tadi. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu teori sifat, di mana teori sifat ini memfokuskan pada pengukuran kepribadian secara psikologis, karakteristik psikologis khusus yang disebut dengan sifat. Sifat didefinisikan sebagai cara yang khas yang dimiliki oleh individu yang membedakan individu tersebut dengan individu yang lain. Tes sifat kepribadian tunggal yang dipilih sering disusun untuk dipakai dalam studi perilaku konsumen tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi, nomor induk mahasiswa 2019-210042. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai subbab faktor yang mempengaruhi kepribadian. Di mana faktor yang mempengaruhi kepribadian mempunyai dua
mempunyai dua faktor. Yang pertama ada faktor genetik dan yang kedua ada faktor lingkungan. Yang pertama saya menjelaskan tentang faktor genetik, di mana faktor genetik adalah masa dalam kandungan sebagai saat kritis atau pola-pola kepribadian yang akan dilahirkan dari dalam diri sendiri atau di lingkungan keluarga. Dan yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada dibagi menjadi tiga, ada faktor keluarga, faktor kebudayaan, dan sekolah. Di dalam keluarga kita bisa dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian. Alasannya karena bisa membentuk kepribadian, watak, dan perilaku. Dan untuk faktor kebudayaan, saya sendiri membentuk kebudayaan Jawa. Jadi perilaku dengan perilaku Jawa, dengan adat Jawa. Dan yang ketiga perilaku dengan adat sekolah. Jadi untuk membentuk karakter atau kepribadian di lingkungan sekolah, kita sebagai di lingkungan kampus, jadi lebih berperilaku lebih sopan dan lebih disiplin, lebih tegas menghadapi dosen, teman, dan lain sebagainya. Untuk yang sumber kedua yang saya jelaskan adalah pengukuran kepribadian, di mana pengukuran kepribadian adalah sifat kepribadian yang biasa diukur melalui angka atau rata-rata pelaporan untuk serangkaian instrumen yang menyingkap sejumlah sifat, yang diantaranya yaitu yang pertama ada observasi direct, yang kedua ada wawancara dan tes proyektif. Di dalam observasi direct ini juga tidak seperti observasi seperti biasanya, tapi dia juga mengandalkan sesuatu yang terkontrol untuk bisa memunculkan indikator ciri-ciri dari kepribadian tersebut, seperti berpidato, bekerja, dan berinteraksi dengan sesama. Dan untuk yang kedua ada wawancara. Di dalam wawancara juga memiliki dua pengembangan wawancara untuk mengetahui kepribadian kita sendiri. Ada street interview dan exhaustive interview. Di dalam street interview sendiri kita harus mengerti bagaimana mengetahui sejauh mana seseorang dapat berkembang dalam kepribadian tersebut. Di dalam exhaustive interview ini biasanya dilakukan di dalam atau terkait dalam tindak kriminal, seperti antaranya polisi dengan tersangka, seperti itu. Dan yang ketiga ada tes proyektif. Tes proyektif ini adalah cara lain untuk membangun kepribadian atau pola hidup seseorang untuk yang diekspresikan dalam aktivitas tertentu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rian Waskita Pratama, NIM 2019-2100048. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai gaya hidup dan jenis-jenis gaya hidup. Menurut Kotler, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup merupakan pendorong dasar yang mempengaruhi kebutuhan dan sikap setiap individu. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya hidup. Menurut Mowen dan Minor, terdapat beberapa gaya hidup sebagai berikut. Yang pertama ada fungsionalis. Fungsionalis merupakan gaya hidup yang dimana seseorang menghabiskan uang untuk hal-hal yang penting, pendidikan rata-rata, pendapatan rata-rata, kebanyakan bekerja keras atau buruh. Yang kedua ada neutrers. Mudah dan berpendapatan rendah merupakan gaya hidup di mana seseorang memiliki atau lebih memilih berfokus pada membesarkan anak, pendidikan di atas rata-rata. Lalu ada aspirers, berfokus terhadap menikmati gaya hidup yang tinggi dengan membelanjakan sejumlah uang di atas rata-rata, barang untuk berstatus, khususnya tempat tinggal, memiliki pendidikan yang ada di dalam kantor. Dan yang terakhir ada experientials, yang mampu membelanjakan jumlah di atas rata-rata terhadap barang yang sifatnya hiburan, hobi, dan kesenangan batin, yang memiliki pendidikan di atas rata-rata tetapi masih kurang namanya. Sekian dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.